bertani bisa menaikkan derajat yang sangat tinggi. Oke. Bagi teman-teman semua bisa mengikuti jejak kami untuk bertani apa? Bisa menaikkan derajat semakin tinggi. Oke. Bisa menaikkan derajat semakin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi hari ini cuaca yang sangat indah. Kita bertemu lagi berbagi pengalaman bersama Ana Barokah. Untuk pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, namanya yaitu Kang Slamet. Kang Slamet ini kurang namanya, nanti ditambah Kang Untung, Kang Bejo, biar menjadikan selamat untung dan bejo, khususnya dunia dan akhirat. Amin, amin. Oke Kang Slamet, pada pagi hari ini yang cuaca yang sangat cerah, kita tidak lain tetap akan ingin membahas perihal kebun, perihal petani, perihal tanaman yang telah kita tanam, khususnya seperti tanaman cabai ini yang usianya ini hampir 1 bulan, tapi kemarin tidak ada hujan, maka ya kita tetap bersyukur walaupun hasilnya seperti ini. Siap, siap. Kang, apa tujuan Anda untuk bertani? Ya memang bertani sendiri itu ya bukanlah suatu tujuan dalam kehidupan, tapi bertani itu hanyalah sebuah hobi yang memang bukan kegabutan, cuma hanya ingin melengkapi kehidupan itu semakin bermanfaat. Kamu awal cocok tanam itu kapan? Ya sebenarnya bercocok tanam itu memang tidak ada sekali di pikiran saya untuk bercocok tanam, lebih mempunyai hobi tanam, karena ya kita sendiri itu ya bercocok tanam ya bukan di tanahnya kita sendiri, artinya kita ya tahu sendiri masih berada di pesantren, belum ada tanah yang kosong biar lebih manfaat, dan di saat itu juga kita memberanikan diri untuk melangkah untuk bertani, bercocok tanam di kebun tersebut. Cuma ya itu pun hanya sebagai untuk lebih manfaat dalam kehidupan kita di pesantren. Apa salah satu alasan bagi Kang ini menjadikan bercocok tanam biar tidak keluar masuk pesantren, dalam artian kepada pesantren? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan seseorang. Jadi sebelum kita melangkah untuk berkebun, bercocok tanam, sedangkan kebunnya itu memang di luar pesantren, itu memang sangat resiko nanti menjadikan orang-orang bertanya-tanya persoalan ini. Kadang ada yang bertanya, wah gabut ini berkebun, wah ini berkebun hanya tujuannya ingin keluar. Ya itu pasti ada pertanyaan seperti itu. Cuma kita ya kembali lagi dari niat dan tujuan kita gimana. Salah satunya kita harus, yang perlu kita tekankan pada diri kita itu apa yang menjadi tugas pondok, khususnya itu jangan sampai karena kamu di kebun itu bisa menjadikan tugas pondok itu tidak berjalan. Artinya saling melengkapi di kebun, tapi di waktu dimana di saat kegiatan pondok itu tidak ada. Sering pengalaman saya kalau di kebun itu mungkin jam setengah 7 itu kegiatan sudah tidak ada, nanti jam 8 sudah pulang. Ya di waktu itu memang waktu kosong dan kegiatan, dan cuaca itu masih gak terlalu panas.
Dan nanti kalau sorenya itu di saat setelah jam setengah 4 sampai 1 jam di kebun. Dan di situ waktu-waktu yang mana telah kosong. Dan di saat di kebun itu pasti capek. Dan di saat capek itu tidak bisa dijadikan alasan nanti tidak bisa ikut kegiatan. Mau nggak mau kita harus paksakan ikut kegiatan. Tujuannya tadi biar konsisten antara apa yang menjadi tugas inti dalam kampus pesantren. Resep apa kan untuk melakukan semua hal itu biar tidak ada salah satu antara berkebun dan pesantren tidak tolak belakang. Kadang kan badan capek hasil kebun, terus di pesantren itu malah tidak maksimal. Resep apa untuk menjadikan kita semangat? Semua kesemangatan dan tidaknya seseorang itu memang ya dari awal tujuan kita. Kalau memang kita benar-benar ingin mencapai sesuatu, keadaan lelah pun, capek pun, bahkan sakit pun, kita itu akan tetap memaksa. Bahkan rasa sakit itu akan hilang karena kita ingin meraih suatu tujuan. Bahkan capek pun kita akan hilang karena kita tahu ending terakhir apa yang kita harapkan. Jadi terkadang kekuatan seseorang itu kembali lagi sejauh mana dia mempunyai keinginan, artinya keyakinannya itu tadi. Jadi ya memang konsisten, istiqomah itu ya berat. Cuma adanya seorang bisa konsisten istiqomah ya awalnya harus dipaksa, bahkan diusahakan. Kalau sudah seperti itu nanti berjalannya itu sangat mudah sekali. Pandangan ke depan, kira-kira apakah ada tanaman selain cabai ini? Ya ini sebagian kecil tanaman cabai, cuma sebenarnya kebunnya ya di lahan sana. Jadi di sana banyak, nanti ada cabai, tomat, terong, bahkan yang kategori merambat. Apa bahasanya merambat itu? Kira-kira umur cabai ini sudah berapa bulan? Ya kalau umur cabai maksimal tinggi segini itu umurnya harus ada 1 bulan dan pohonnya itu sudah lebat. Karena pohon ini sudah ada ingin berbuah cuma akarnya masih kecil, ini kategori tidak normal. Ya tadi yang saya sampaikan, karena ini faktor tidak ada hujan maka membuat tanaman tidak bisa besar, tapi tertekan dengan umur akhirnya mau nggak mau harus berbuah. Dan ini resikonya nanti kalau berbuah, buahnya yang sangat lebat itu membuat tumbuhan tidak bisa menyangga buahnya. Kira-kira kurang berapa bulan untuk bisa menjadikan pohon ini akan berbuah kembali? Kalau musim hujan itu pertumbuhan itu sangat cepat sekali, apalagi kita mau merawat, dan apalagi di musim hujan itu sudah mulai berbuah, maka tinggal kita semprot buah, maka 1 minggu itu bisa panen 1 kali. Ini semua itu apa itu namanya bergabungan antara hujan dengan kesemangatan kita dalam merawat, baik melalui pupuk atau organik dan lain sebagainya, itu bisa menjadikan tumbuhan itu semakin bertumbuhnya pesat. Khususnya media tanamnya ini harus yang paling oke, karena media tanam kalau sudah baik maka pemupukan itu pun nggak terlalu banyak. Terus kira-kira berapa lama waktu penanaman sampai panen atau sampai matinya tanaman tersebut? Waktu tanam biasanya itu
umur 1 bulan lebih. Itu kalau memang terawat mulai dari tanah sampai pupuk itu 1,5 bulan itu sudah mulai berbuah. Kalau masalah kapan matinya pohon tersebut ini ya kalau normalnya hampir 3 tahun. Cuma ya kalau kita mau ingin mengambil maksimal setiap 1 tahun itu harus ada penggantian bibit ulang lagi. Lumayan ya, bisa sampai 3 tahun. Andai kan ini mempunyai 2 atau 3 di samping rumah, andaikan kata itu hasil apa itu mempunyai mempunyai apa ini mempunyai tanah sendiri, itu sangatlah sangatlah membantu sekali bagi rumah tangga. Ya memang itulah kita hobi menanam tanaman ya, salah satunya ya biar kita manfaatkan sendiri, artinya kita merasakan hasil atas apa yang telah kita usahakan. Jadi benar-benar murni, tidak kecampur tangan orang lain, ya itu nanti kan ya pengaruh juga bagi kehidupan kita itu. Kira-kira kalau menanam seperti pohon ini, apakah ada hama atau hewan-hewan pengganggu yang bisa mengakibatkan tanaman ini rusak? Ya setiap dalam kehidupan itu pasti semuanya itu ada rintangan dan tantangan, bahkan ujian. Bukan dalam kehidupan saja, bahkan dalam kehidupan pepohonan tumbuh-tumbuhan pun itu sama. Ada waktu-waktu tersendiri di mana nanti banyak hama ya, dan kita ya pasti akan melawan hama tersebut. Artinya jangan sampai kita yang bosan melawan hama, biarlah hama itu bosan terhadap kita. Dengan cara berbagai apapun kita lakukan, yang penting kita tidak melupakan yang memberikan hama. Artinya kita menerima keadaan, tidak melihat keadaan tapi melihat siapa yang memberi keadaan. Artinya kita biar selalu sabar, lebih-lebih kita selalu syukur. Kalau itu menganggap itu keujian, maka kita ya harus tanamkan kesabaran. Kalau itu sebuah kenikmatan ya tinggal kita syukuri aja. Itulah konsep dalam kehidupan, baik kita hidup diri sendiri atau hidupnya tumbuhan, cara menyikapi dan biar kita tidak mudah untuk putus asa.